Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberi waktu kita hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memuji, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, menerima sabda firman Tuhan, dan kita naikkan doa-doa syafaat kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita naikkan pujian. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Menerima kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian ini ya. Haleluya Tuhan, kami terima kebenaran Tuhan, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada di saat ini. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai di saat ini. Kami telah memuji akan kebesaran nama-Mu Tuhan, dan kami percaya apa yang boleh kami lakukan di saat ini boleh menyenangkan hati daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, pada saat ini kami akan sama-sama lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami imani firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Firman Tuhan memberi semangat bagi kami. Firman Tuhan memberikan kepastian bagi kami sebagai umat-umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau urapi kami semua, Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa apabila ada pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami untuk mendengar firman, kami berdiri atas nama Engkau ya Tuhan. Kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, silakan. Puji Tuhan, saudara, kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus yang pertama, ayat yang ketiga. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah hidup yang berpengharapan. Puji Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Judul perikopnya itu adalah pengharapan, iman, dan kasih. Kita baca ayat yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Saudara, ada kata-kata yang luar biasa, kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kita boleh kehilangan apapun kecuali pengharapan, kecuali harapan. Jadi saudara, di hari-hari ini di mana kita diperhadapkan suatu hal, kejadian yang luar biasa, yang membuat seolah-olah tidak ada harapan, yang membuat kita lemah, kita bisa stres, bahkan ke arah depresi atas keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan, bahwa Ia, Yesus Kristus, sudah bangkit dari antara orang mati untuk membuat hidup kita menjadi orang-orang percaya yang hidup penuh dengan pengharapan. Saudara, kita percaya bahwa kita sebagai manusia kadangkala kita menghadapi hidup ini berat, dan kadang-kadang kita juga mengeluh, baik itu mungkin kita kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada sahabat. Kita mengeluh, aduh berat hidup saya nih, tantangan apa yang saya hadapi berat, apa yang sedang saya hadapi pun berat gitu saudara. Dan kita jadi merasa bahwa apa yang kita alami itu lebih berat daripada yang orang lain alami gitu. Jadi kita merasa kita orang yang paling menderita di muka bumi ini. Kadang-kadang kita ada dalam fase-fase yang demikian. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa ada masanya kita boleh menghadapi seperti itu, dan kita mengalami itu semua. Dan itu gak apa-apa saudara, karena kita percaya bahwa saat kita sedang mengalami ketakutan, sedang kita mengalami kecemasan,
kita mengalami perasaan yang berat, tapi juga di situ muncul pengharapan di dalam Tuhan. Jadi iman dan kesesakan itu kita bertumbuh di saat itu. Jadi saat saudara sedang mengalami hal-hal yang demikian, firman Tuhan dalam Mazmur dikatakan bahwa kalau aku tertindas itu baik bagiku, karena aku belajar ketetapan-Mu. Justru di saat kita sedang mengalami hal yang berat, disitulah iman kita dibangkitkan di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Asal kita larinya ke tempat yang benar, yaitu kepada Tuhan. Justru ada kita lari kepada Tuhan. Karena apa saudara? Bahwa dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring akan Tuhan, ada kalanya memang Tuhan izinkan kekurangan kita hadapi, kehilangan kita hadapi. Apalagi hari-hari ini saudara, kalau kita lihat sosial media, kadang-kadang akhirnya saya tutup lagi saudara, karena begitu memilukan gitu. Kayaknya baru kemarin saya lihat statusnya, ternyata dia harus mengalami hal yang tidak enak, atau dia baru cerita, aduh mamaku sakit, tiba-tiba Tuhan panggil berapa hari kemudian. Ada yang bercerita, alung doakan, saya penciumannya hilang, tiba-tiba kita lihat beritanya udah gak ada. Jadi membuat kita harus mengalami itu. Tapi memang di dalam Tuhan tidak pernah kita lihat ada ayat bahwa kita akan senang terus saat kita terima Tuhan Yesus. Kita akan senang, kita akan melihat segala kemanisan dalam dunia ini. Tapi justru kita akan diperhadapkan kadang-kadang yang membuat kita menjadi lemah. Kadang-kadang kita harus mengalami kekurangan, kita harus mengalami kehilangan, kita harus mengalami sakit, kita harus mengalami penderitaan. Bahkan kita harus mengalami orang-orang yang terdekat pada kita dipanggil oleh Tuhan. Mungkin yang kita pikir kita sudah doakan, kalau kita doakan Tuhan akan sembuhkan, tapi loh Tuhan tidak sembuhkan. Atau kita sudah berdoa, sakit kita diangkat, tapi ternyata sakit itu tetap ada dan kita harus menanggungnya. Tapi justru itulah saudara, kita baru bisa menyadari pengharapan di dalam Tuhan saat kita gak bisa berharap sama siapapun lagi saudara. Saat kita gak bisa berharap sama manusia yang biasa tolong kita, kita gak bisa berharap kepada orang tua kita, anak kita, suami istri kita. Justru saat itulah kita baru sadar bahwa ini loh hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Bahwa aku gak bisa berharap pada siapapun kecuali kepada Tuhan. Bahwa aku menyadari bahwa hidupku ini hanya benar-benar karena anugerah Tuhan. Kalau aku boleh mengalami ini, bahkan boleh sehat sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena betapa pandainya aku menjaga protokol kesehatan. Memang kita memang menjaga saudara. Kita memang menjaga apa yang pemerintah katakan, dan kita juga sadar, kita juga harus sadar juga bahwa kita juga mau jadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai karena gara-gara kita orang lain jadi sakit, karena kita carrier, kita membawa penyakit itu kepada orang lain, orang yang berjumpa dengan kita. Makanya kita sangat menjaga hari-hari ini. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan kalau kita bisa diluputkan dengan banyak hal, dan kita juga terpelihara, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita menghadapi ini bersama dengan Tuhan. Jadi saat kita sedang mengalami masalah saudara, saat kita sedang dapat masalah, dapat tekanan, dapat sesuatu hal yang berat, jangan kita bilang Tuhan saya udah gak sanggup, atau kita bilang Tuhan angkat masalah ini. Tapi kita mulai perkatakan dengan iman, kita katakan Tuhan ayo bersama dengan saya, kita hadapi sama-sama ini Tuhan. Hadapi Tuhan bersama dengan saya, karena dia adalah Allah yang Immanuel. Saya percaya dia adalah Allah yang menyertai. Jadi kalau engkau dipermalukan, dia juga dipermalukan. Kalau engkau disakiti, dia juga disakiti. Kalau engkau sakit pun, dia juga ikut rasakan sakit. Jadi kita ini harusnya sadar bahwa hidup dalam pengharapan itu adalah bahwa ia bersama-sama dengan kita, mengalami apa yang kita alami juga saudara. Karena itu yang membuat kita kuat menghadapi
hidup ini, saudara, karena kita tahu kita bersama dengan siapa menghadapi ini. Saudara, kalau saya jalan malam kemana gitu kan agak takut ya. Kalau saya ada seseorang yang bersama dengan saya, misalnya suami saya, teman saya misalnya, jadi sepertinya ada yang ngejagain gitu. Demikian juga saat kita menghadapi hidup ini, saudara, tantangan yang berat di depan kita, ada yang bersama dengan kita. Karena itulah pengharapan kita, bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita pengharapan di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut, saudara, supaya kita bisa hidup buat Dia. Jadi saat ini adalah saat kita masih hidup sampai hari ini, saudara. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan ada maksud tertentu dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu ada rencana Tuhan yang ada yang Dia taruh dalam diri kita, yang harus kita kerjakan, bahkan harus kita cari tahu apa ya tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau ngerjain apa? Saya mau berpengharapan kepada Tuhan, ujungnya bagaimana? Kita kan pasti pengen tahu nih apa ujungnya. Jadi karena itu, saudara, mari kita bersama dengan Dia, saudara. Kita hadapi semua bersama dengan Tuhan, supaya Dia menjaga langkah kita dan bahkan menuntun kita di jalan kebenaran, di track yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa saat kita menghadapi ini semua bersama dengan Tuhan, kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa kita sedang menjalani sebuah rencana Tuhan yang besar. Jadi kita akhirnya menjadi orang yang gak gampang kecewa, bahwa kita percaya bahwa kalaupun ada orang yang mau merencanakan hal yang buruk kepada kita, tidak pernah bisa menggagalkan rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita percaya, saudara, mari kita miliki pengharapan di dalam Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat kita menjadi hilang pengharapan. Tapi kita percaya bahwa pengharapan itu seperti sauh bagi jiwa kita. Aman. Sauh apa? Jangkar, saudara. Jadi benar-benar aman. Saat sudah kapal itu melemparkan jangkarnya, berarti aman nih kapal. Tenang perjalanan ini. Karena berat jangkar itu kan, kuat bagi jiwa kita. Sauh, jangkar bagi jiwa kita. Pengharapan di dalam Tuhan. Saat kita bisa berpengharapan kepada Tuhan, maka iman kita bangkit, dan kita bisa menjadi pribadi yang penuh kasih. Iman bekerja sama dengan kasih, kita bisa apa, saudara? Melayani sesama. Itu yang Tuhan Yesus rindukan, menjadi tangannya. Kita menjadi tangan Tuhan dimanapun kita berada. Saat kita hidup berpengharapan kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal luar biasa Tuhan bawa kita. Ternyata akhirnya kita bisa nengok ke belakang, ya ampun, aku bisa lewati itu. Hal yang berat tahun lalu aku bisa lewati. Ternyata kalau lewatinya bersama Tuhan indah ya. Akhirnya kita jadi kesaksian. Aku mengalami ini loh, dan aku ditolong Tuhan. Maka kamu jangan tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi karena itu, saudara, hiduplah penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan kita akan melihat rencana Tuhan yang besar ada dan nyata di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan. Apalagi dengan kondisi situasi yang ada di hari-hari ini, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, Tuhan selalu menolong kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, baiklah, kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Sungguh Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa bagi kami, di mana pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mendorong kami, mengajar kami untuk berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kehidupan kami, membawa hidup kami kepada hidup yang berkemenangan ya Tuhan. Dan Engkau selalu menyatakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan terus pakai dengan luar biasa, sehingga lewat kehidupan hamba-Mu ini Ibu Gembala, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Banyak orang-orang yang diberkati di dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini juga Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang senantiasa memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, di mana saja saat ini mereka berada. Tuhan berkati mereka. Kami percaya mereka terus juga memuliakan nama Tuhan. Mereka terus memuji akan kebesaran nama daripada Engkau ya Tuhan. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka tidak punya pengharapan, Tuhan beri pengharapan. Ketika mereka sakit, kami percaya ada kuasa-Mu ya Tuhan, yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan secara sempurna. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan terus memberikan keamanan dan kedamaian ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa dengan adanya COVID-19 ini sangat mempengaruhi berbagai bidang. Ini doa kami, ini harapan kami bagi bangsa ini Tuhan. Kami mohon penyakit ini boleh berlalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah terus bekerja bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami percaya bahwa Tuhan, penyakit ini boleh berlalu, sehingga kami juga boleh beraktivitas lebih lancar, dan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam semuanya. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan juga berkati TNI Polri dalam mereka menjalankan tugas. Kami percaya Engkau selalu serta, Engkau lindungi mereka dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, berkati juga pemerintah-pemerintah di bangsa kami ini. Mulai dari pusat presiden ya Tuhan, wakil presiden, para menteri, berkati gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, kepala desa diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat mereka memimpin ya Tuhan, mereka dalam tuntunan Tuhan, dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, semua dalam pimpinan Tuhan, semua dalam tuntunan Tuhan, sehingga lewat kehidupan pemerintah-pemerintah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan juga berkati para dokter, para medis ya Tuhan, di garda paling terdepan, yang untuk memberantas COVID-19 ini, merawat yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan juga tolong mereka. Tuhan selalu sertai dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam mereka menjalankan tugas. Tuhan lindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan juga berkati desa di mana kami tinggal saat ini. Tuhan berkati desa Antutan ini. Tuhan melawat dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau kerjakan kuasa-Mu. Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan jauhkan kami dari yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya desa Antutan ini adalah desa yang diberkati luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Kami tak lupa mereka yang mengalami sakit saat ini, yang terpapar dengan COVID-19. Kami mohon Tuhan juga lawat mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami terus taruh kehidupan kami dalam tangan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Engkau selalu terus menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Sebagai umat-umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami tutup doa ibadah pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, kita terus semangat dalam mencari Tuhan di hari-hari ini ya. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Ini bukan membuat kita semakin undur dengan Tuhan, membuat kita jauh dengan Tuhan, malah justru semakin kita tingkatkan kedekatan kita dengan Tuhan, doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita senantiasa setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.